Nanti dilihat di YouTube sekolahan ya. Agak kesini sedikit ya, biar agak imbang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada ibu-ibu yang belum jawab soal saya. Saya ulang sekali lagi. Minum air zam-zam di kota Mekah. Siapa tadi yang jawab salam, saya doakan hidupnya berkah. Terbanglah tinggi si burung balang, tak setinggi si burung elang. Siapa tadi tak jawab salam, saya doakan sendalnya hilang. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nurul absari wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan-kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, terlebih-lebih lagi nikmat umur, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan rutinitas tahunan kita yang biasa kita laksanakan secara kecil-kecilan, yang mungkin hanya sederhana, tapi alhamdulillah pada hari ini kita laksanakan jauh lebih meriah daripada sebelumnya. Mudah-mudahan orang-orang yang terlibat di dalam acara kali ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya biasanya sini Bu, saya ngisinya tuh sederhana. Ini saya sudah ngisi yang ke-8 kalinya di sini. Ya, saya tadi ngomong sama samping saya, kenapa enggak sekalian diangkat jadi guru aja di sini? Nah, saking seringnya. Mudah-mudahan adik-adik sekalian tidak bosan dengan saya. Ya. Tanpa pula salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, kepada suri toladan kita, seorang manusia yang tidak punya followers, tidak punya akun Facebook, tidak punya grup WhatsApp, bahkan tidak punya akun YouTube, tapi followersnya melebihi isi dunia beserta yang lain. Siapa gerangan manusia tersebut? Tiada lain adalah Nabi kita Muhammad, seorang manusia yang sangat luar biasa. Bahkan keistimewaan beliau bukan hanya diakui oleh umatnya, bahkan diakui oleh yang bukan termasuk umatnya. Hadirin adik-adik sekalian yang berbahagia, sebelumnya yang saya hormati dan yang saya muliakan, para tuan-tuan guru agama yang berasal di SD 001 Kampung Kajang ini, yang saya hormati Bapak UPT Kecamatan Anggana, terima kasih Pak atas kehadirannya. Beliau ini luar biasa, di tengah-tengah kesibukan beliau, di tengah-tengah yang seharusnya hari ini beliau libur, tapi bisa berhadir di tempat kita ini. Saya sudah mengisi beberapa agenda acara maulid di beberapa tempat, di musola, di SD, bahkan di TK. Kalau ketika yang dihormati, pasti ujung-ujungnya yang mewakili. Yang kami hormati kepala desa ini atau yang mewakili, ini kepala sekolah ini atau yang mewakili, untuk enggak penceramah kali ini atau yang mewakili. Alhamdulillah beliau berhadir tengah-tengah kita. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan pula ibu kepala sekolah. Mana ibunya? Dalam kan? Jangan makan sudah. Yang alhamdulillah kembali mengundang saya pada hari ini Ibu Nur Hayati SPD, ya kan?
Ya, adik-adik sekalian, sebelum saya memulai ceramah kali ini, seperti biasa, halo, halo, ya, adik-adik sekalian, halo. Seperti biasa, ketika saya berceramah itu saya menyiapkan sebuah door prize, ya. Nanti saya akan menunjuk beberapa orang untuk maju ke depan sini, kemudian jawab pertanyaan saya. Pertanyaannya saya kasih duluan, nanti silakan didengarkan ceramahnya. Di tengah-tengah ceramah nanti ada jawabannya, ya. Hadiahnya boleh dipilih, boleh di kantong saya yang di atas, nah, kantong bawah sebelah kanan, sebelah kiri, atau mau yang di bawah ini, nah, atau mau tire nomor 1, isinya motornya ibu kepala sekolah, nah, atau mau hadiah mobil di depan, mobilnya bapak UPT, nah, ya, jadi nanti silakan dipilih ya. Nah, yang saya tidak lupakan pula ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Masya Allah ibu-ibunya sekalian cantik-cantik sekali, serta bapak-bapaknya sekalian yang saya cintai dan ibu-ibunya yang mencintai saya. Ya, Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama berhadir. Pada tentunya kita semua berkumpul kali ini tidak lain adalah bentuk rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat, padat, jelas akan saya kupas secara tajam setajam siletnya. Ntar aja ya, karena tadi isi ceramah saya sudah diambil sama Bapak UPT. Bingung saya mau ngomong apa lagi selanjutnya. Mau ngomong tentang orang tua sudah diambil sama beliau, mendoakan anak sudah diambil juga, mau membahas tentang telur diambilnya juga. Ya, jadi singkat aja. Ada seorang manusia yang pernah terlahir tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal lahirlah seorang manusia yang sangat spektakuler. Manusia ini tidak sebanding dengan manusia yang lain. Bahkan keistimewaannya diceritakan sebelum beliau ini lahir. Siapa gerangan manusia tersebut? Tiada lain adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimanakah kehebatannya Nabi? Kehebatannya Nabi tidak bisa dibandingkan dengan kehebatan makhluk lain. Pak, yang paling hebat itu bukan Nabi Muhammad, yang hebat itu Power Rangers. Hebatlah Power Rangers tuh. Hebatlah Power Rangers tuh. Hebat mana Power Rangers daripada Nabi Muhammad? Power Rangers atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Power Rangers tuh hebat, wajar. Kenapa bisa? Mereka berenam, Bu. Gebuki satu orang, monster itu mati. Power Rangers tuh ada 6. Yang pertama Power Rangers merah, yang kedua Power Rangers biru, kuning, hijau, apalagi pink. Kadang-kadang ditemani dengan satu Power Rangers emas. Gebuki satu orang, wajar mati monster tuh. Kenapa bisa 6 melawan dengan 1? Oh, nggak seberapa tuh Pak Ustadz. Yang hebat itu adalah boboiboy angin. Tahu boboiboy angin? Ya, boboiboy angin ya. Boboiboy angin itu dia bisa terbang sampai ke udara. Boboiboy angin tuh nggak seberapa, terbangnya paling ke langit pertama aja. Itu pun kalau capek bensinnya habis turun dia. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW, dia terbangnya tidak ke langit pertama, tidak kedua, tidak ketiga, bahkan sampai ke Siratul Muntaha berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatlah Nabi kita Muhammad. Nah, mohon maaf ya, saya ceramahnya komunikasi dengan anak-anak aja. Karena anak-anak ini kalau tidak kita ajak ngomong, dia ceramah sendiri. Nah, tuh. Diceritakan di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Kemudian dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, kapan hari kiamat itu terjadi? Maka Nabi Muhammad SAW pun bertanya kembali, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat tersebut? Maka laki-laki itu menjawab, aku tidak meninggalkan, aku tidak mempersiapkan apa-apa kecuali aku cinta dengan Allah dan cinta dengan Rasulmu. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Sesungguhnya engkau akan dikumpulkan bersama siapa yang kamu cintai. Maka ini modal awal kita. Kalau memang kita betul-betul cinta kepada Rasul, maka yang paling pertama kita mesti menadani Nabi kita Muhammad. Cinta nak dengan Nabi, cinta nak dengan Nabi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasul, maka dia akan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan menghidupkan sunnahku.
Barang siapa yang menghidupkan sunnahku dan mencintaiku, maka dia akan bersamaku di dalam Siapa yang kepingin masuk surga? Siapa yang kepingin masuk surga? Ibunya tidak mau kan? Siapa yang kepingin masuk surga? Nah, mau semua ya. Syarat masuk surga itu gampang, Bu. Yang pertama, kita mesti mati dulu. Nah, karena tidak ada orang masuk ke dalam surga itu kalau tidak mati dulu. Jadi kalau pengen masuk surga, yang paling pertama syaratnya itu adalah mesti mati dulu. Siapa yang kepingin masuk surga? Siapa yang kepingin mati duluan? Oh, banyak. Nah, jadi yang paling pertama itu adalah modal kecintaan kita kepada Nabi, sehingga kita pun pasti akan dikumpulkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau diistimewakan oleh Allah dan kita mesti mencontoh beliau? Karena memang beliau itu adalah manusia pada umumnya, tetapi tidak seperti manusia yang kita kenal, yang mesti kita contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangankan kehidupannya, mulai dari lahirnya saja sudah dimuliakan sama Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir dalam keadaan bersujud. Hebat tak? Nah, Nabi kita Muhammad SAW itu lahir dalam keadaan beliau sudah bersujud, sudah terpotong tali pusatnya, bahkan sudah disunat beliau. Bahkan beliau ketika dilahirkan di bumi ini, maaf, tidak lewat kelamin orang tuanya, tetapi asalnya antara bawah dengan pusat, jadi tengah-tengahnya. Nah, jadi ada mengatakan kalau beliau itu keluar dari kelamin itu salah, dan beliau keluar dalam keadaan bercahaya. Kenapa demikian? Karena untuk menutup auratnya beliau. Nah, jadi beliau itu lahir dalam keadaan sudah bersujud, bahkan bercelak mata. Beda dengan ibu kita. Ibu kita melahirkan itu setengah mati. Dua aja resikonya. Kalau nggak setengah mati, mati sekalian. Nah, itu tuh. Pernah lihat mak kita melahirkan? Dia masuk ke dalam kamar, dia pegang pinggir ranjang, baru ambil sarung, digigit, baru teriak. Nah, itu tidak sekali dua kali, bahkan sampai beberapa kali barulah kita keluar. Tapi Nabi kita Muhammad SAW dikatakan Aminah itu tidak merasakan sedikit pun rasa sakit. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW sudah dilahirkan. Itulah keistimewaan Nabi kita Muhammad. Lahir saja sudah istimewa. Bagaimana dengan kehidupan beliau? Nah tuh, kira-kira ada enggak orang lahir yang seperti ini hebatnya? Ada. Dulu pernah kejadian di Kutai Lama. Tahu Kutai Lama? Nah, di Kutai Lama tuh ada ibu-ibu melahirkan anaknya berjilbab. Hebat kan? Dulu di Kutai Lama itu pernah diceritakan ada ibu-ibu melahirkan anaknya berjilbab. Mau tahu ceritanya? Ya, setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, dahulu di zaman Kutai Lama dulu tuh belum ada yang namanya listrik. Jadi terakhir Kutai Lama tuh masih menggunakan lilin orang. Di depan masjid samping pelabuhan itu yang bekas kebakaran tuh dulu pernah ada perempuan soleha tinggal di situ. Kerjaannya sembahyang duha, sembahyang tahajud, puasa Senin Kamis. Suatu ketika beliau hendak melahirkan di malam hari. Hujan rintik-rintik, tiba-tiba beliau ini melahirkan. Begitu melahirkan, ternyata anaknya berjilbab. Kaget sekampungan Kutai Lama nih. Karena orang merasa ada anugerah terbesar turun ke kampungnya, dibawalah bayi ini ke masjid, diumumkan. Datanglah Pak Kades, betul kan? Ada warga kita melahirkan anaknya berjilbab. Betul. Akhirnya dibongkar. Pas dibuka jilbabnya, sekalinya celana dalam mamanya nyangkut di kepala anaknya. Nah, dikira jilbab, sekalinya sempak mamanya nyangkut di kepala anaknya. Nah, lupa dibuka sekalinya. Nah, itulah pertama keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebelum dilahirkan saja sudah istimewa. Bagaimana dengan kehidupan beliau? Cuma anehnya sekarang ini ada juga orang yang mengaku sebagai nabi. Banyak sekali orang yang mengaku sebagai nabi. Bukan hanya di luar sana, bahkan di tempat kita pun ada orang yang mengaku nabi. Padahal bukankah dikatakan la nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Dulu di daerah Jawa tuh ada orang mengaku sebagai nabi. Namanya Imam Musaddiq. Beliau mengaku sebagai nabi. Akhirnya pengikutnya banyak karena merasa ini mengganggu. Akhirnya polisi menangkap Imam Musaddiq.
Satu-satunya polisi di dunia yang bisa menangkap Nabi itu cuma polisi Indonesia. Siapa yang ditangkapnya? Nabi Musaddiq namanya. Nah, kemudian yang kedua ada seorang perempuan yang mengaku sebagai malaikat Jibril. Namanya itu adalah Leden. Nah, mereka mengirim surat ke Pak Jokowi, minta izin Monas untuk mendaratkan pesawatnya Jibril turun ke Indonesia. Wah, ini stres habis nih. Ditangkap juga, dieksekusi, di penjara. Yang terakhir di daerah Jawa tuh ada seorang nabi, mantan tukang cukur. Siapa namanya? Namanya Tukimin. Hah? Nabi dari nabinya, dari namanya saja kayaknya kurang cocok jadi nabi nih. Kalau Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Idris cocok aja. Nabi siapa namamu? Nabi Tukimin, kurang cocok. Jangankan dipanggil nabi, dibikin lagu saja tadi itu tidak enak, ya kan? Kalau Nabi Muhammad kan, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu Muhammadku. Coba kalau Tukiminku, dengarlah seruanku, aku rindu Tukiminku. Dibikin lagu saja tidak enak, apalagi mau dijadikan nabi. Makanya satu-satunya manusia yang bisa kita jadikan idola adalah Nabi kita Muhammad. Tugas kita kali ini bagi seorang tua yang paling pertama, kenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad. Karena ada suatu pepatah yang mengatakan, kata Bapak PT tadi, tak kenal maka tak mak baru ketemu panggil sayang sudah. Nah, begitu ditinggal nangis. Nah, tak kenal maka tak tahu maka tak sayang. Bagaimana kita bisa mencintai Nabi? Bagaimana kita bisa mencontoh Nabi? Kalau Nabi saja kita tidak kenal. Bagaimana caranya mengenalkan Nabi kepada anak-anak kita? Paling pertama, Bu, bawa dia ke majelis taklim. Acara semacam ini luar biasa. Bukan hanya anaknya yang ikut, tapi orangnya pun ikut. Ini bentuk kecintaan kita kepada anak-anak kita. Karena diingat, Bu, kata guru kami, salah satu musibah terbesar bagi seorang anak itu adalah bukan ketika kita punya rumah besar, mobil besar, suami besar, segala macam tuh. Kita punya rumah besar kebakaran, apa itu musibah? Kadang-kadang itu hanya ujian saja. Kira-kira kita sabar nak dengan ujian itu? Kalau kita sabar, insya Allah pasti Allah akan ganti. Tapi maaf, kalau anak kita bodoh di dalam ilmu agama, maka itu sebesar-besarnya musibah. Makanya jangan sampai. Makanya orang tua kita di Sulawesi itu selalu berpesan, untuk padis sengemu. Ya patu nasi tahu narek kawaran parang kita padis sengemu. Itu kata orang tua kita dulu tuh. Itu di lontar itu dituliskan di lontarnya Bugis tuh. Itu yang selalu dipesankan oleh orang tua kami. Tuntuk padi sengemu, ya patu nasi tahu narek kawaran parang kita padis sengemu. Betul-betul ikan menuntut ilmu, karena orang tuh akan menganggap kita orang kalau kita punya harta dan kalau kita punya ilmu. Itu dua itu aja. Kalau kita sugi, jangankan orang dekat, orang jauh itu ngaku kita. Taulah si anu tuh. Itu subuh 70 kali itu 70 kali ya Bu. Tapi kalau kita bersaudara miskin, jangankan orang lain, saudara gini kadang-kadang nganggap kita kenapa miskin. Yang kedua, kalau kita pintar, insya Allah akan dimuliakan orang, ya kan? Adik-adik dari tadi hadir di sini, tidak ada ngasih nasi kotak. Saya baru datang sudah dikasih duluan. Kenapa bisa? Karena yang ceramah ini punya ilmunya sedikit, sementara adik masih belajar. Nah, makanya yang tadi terpenting dari itu semua, jangan lupa belajar. Kita kenalkan anak-anak kita dengan Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada lahirnya di kota Mekah. Nama bapaknya beliau adalah Abdullah. Nama kakeknya adalah Abdul Muttalib. Beliau memiliki seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Kemudian beliau memiliki beberapa istri. Salah satu diantaranya adalah Siti Khadijah. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, hiduplah. Mana suaranya? Yang terakhir dan mulia. Siapa namanya? Nabi Muhammad
Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah. Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Anggana, Sungai Mariam atau Tenggarong? Di mana? Madinah tempat tinggalnya. Setelah diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Bapak UPT, kepala sekolah atau Allah? Siapa? Kepala sekolah. Allah SWT. Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa? Pencipta alam semesta. Nah, kita mesti mengenalkan anak-anak kita dengan Nabi Muhammad SAW, karena satu-satunya manusia yang hendak kita jadikan sebagai contoh hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita agar anak-anak kita itu bisa mengenal dengan Nabi Muhammad SAW? Maka salah satu cara yang pertama adalah sering-seringlah membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Jadi di rumah kita ini jangan dihiasi dengan lagu-lagu lain, kecuali lagunya memperkenalkan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu bersalawat kepada Rasulullah SAW. Biar kita mulai dari yang kecil-kecil. Nah, kelaparannya itu kode sih itu, berhenti sudah. Nah, sebentar lagi. Nah, kenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad dengan sering membaca salawat kepada Rasulullah. Biar dimulai dari keluarga kita yang kecil, Bu. Bapaknya lagi cuci motor, baca salawat. Ya Nabi salam alaika. Mamanya lagi masak di dapur, sambungnya ya Rasul salam alaika. Ada kakaknya lagi nonton, ya Habib salam alaika. Ada adiknya lagi main kelereng, sholawatullah. Teriak kaiknya semua, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Salam salawatullah alaika. Stop. Yang paling pertama tugas kita adalah sering-seringlah membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua adalah sering-seringlah meneladani kehidupan Nabi kita Muhammad. Mulai dari yang kecil-kecil, gak usah yang terbesar, dari yang terkecil. Kita masuk WC menggunakan kaki kiri. Nah, keluar menggunakan kaki Nah, kemudian membaca doa. Apa doanya? Allahumma barik fima. Oh salah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itulah doa yang diajarkan oleh Nabi kita ketika kita masuk ke dalam WC. Dari yang kecil-kecil dulu. Ketika anak kita hendak tidur, jangan ditidurkan sebelum dia membaca doa. Anak kita kalau ingin berangkat ke sekolah, jangan izinkan dia berangkat sebelum dia salim dengan kita. Kalau perlu salim bolak-balik, yang dikatakan oleh Bapak Upa itu tadi. Ummah baru berangkat. Jangan anaknya aja, kalau perlu suaminya sekalian. Ya biar musuh kita tetangga sebelah itu iri juga. Nah segala macam. Tuh lihat lakinya tuh diciumnya. Oh, sini kucium juga nah segala macam tuh. Nah, jadi kita mesti mencontoh Nabi. Pada intinya, bahwa apapun yang kita lakukan, ketika itu perintah Nabi Muhammad SAW, yakin dan percaya, Bu, pasti itu akan mendapatkan keberkahan. Ketika suatu perbuatan tersebut, itu merupakan perintah Nabi, yakin dan percaya bahwa perintah itu pasti akan mendapatkan keberkahan. Terakhir, nah sudah mulai gelisah. Ya, sabar ya. Sabar yang panas sebelah. Tentu beda pahalanya, ya. Adik-adik yang di pinggir sana panas basah keteknya, dengan ibu-ibu yang di atas kena kipas angin. Nah, beda pahala. Tenang. Pokoknya kuis nanti saya khususkan kepada adik-adik aja. Ibu-ibunya enggak usah. Apalagi di atas. Nah, tenang aja ya. Nah, nanti dengarkan pertanyaannya, nanti jawabannya ada di dalam ceramah tadi. Terakhir, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu pasti akan memberikan keberkahan. Diceritakan di zaman Rasulullah SAW itu ada seorang laki-laki, Bu. Seorang laki-laki itu dia miskin hidupnya, miskin.
bahkan di kampung itu dia yang paling miskin. Akhirnya istrinya ngomong kepada suaminya, oh abahnya, orang Banjar sekalinya. Oh abahnya, pergi ke Nabi Muhammad, tanyakan apa gerang keamalan yang bisa kita lakukan sehingga kita menjadi orang kaya sama kayak tetangga kita. Soalnya di kampung ini kita yang paling miskin. Coba tanya sama Nabi Muhammad, amalan apa kira-kira yang kita lakukan sehingga kita kaya juga seperti tetangga kita sebelah. Singkat cerita, suaminya pun berangkat menemui Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasul, namaku ini, aku berasal dari kampung ini, dan aku ini orang yang paling miskin di kampungku. Kira-kira apa amalan yang harus kita lakukan sehingga aku menjadi orang kaya juga? Apa kata Nabi? Berapa istrimu? Itu tanya Nabi. 1 ya Rasul, cuma 1. Kalau perlu pulang kau tambahi 2. Pulang dia. Kata istrinya, wahai suamiku, apa oleh-oleh dari Nabi Muhammad? Mohon maaf ya, mesti aku ceritakan. Tapi aku udah enak, ceritakan aja. Udah enak aku ceritakan aja. Aku disuruh menikah lagi. Disuruh nikah lagi. Kita saja makan sepiring berdua. Kalau kamu nikah lagi, kita jadi sepiring bertiga. Apa kata suaminya? Kerjakan saja. Singkat cerita, dia dapat istri, justru hidupnya semakin miskin. Berkatalah istrinya, wahai suamiku, datangi Pak Nabi Muhammad, mungkin dia salah memberikan amalan sama kita. Jangan-jangan amalan ini salah. Akhirnya berangkat, lagi suaminya ke sana. Ditanya sama Nabi, berapa istrimu? 2 ya Rasul, kalau perlu cukupkan 3. Pulang lagi dia, tanya sama istrinya, wahai suamiku, apa oleh-oleh dari Muhammad? Mohon maaf ya, aku disuruh menikah untuk yang kedua kalinya. Iya kah? Bagaimana bisa kita makan aja sepiring bertiga, kalau ditambah lagi kita makan sepiring berempat? Apa kata suaminya? Kerjakan aja dulu. Akhirnya dikerjakan, istrinya 3 bu. Justru hidupnya semakin miskin. Singkat cerita, istrinya berkata lagi, coba datangi Rasul sekali lagi, tanyakan kepada Rasul, apa gerang amalan yang mesti kita lakukan sehingga kita menjadi orang kaya. Dia berangkat mendatangi Rasul, ditanya sama Rasul, berapa sudah istrimu? Istriku baru 3, kalau perlu tambah cukupkan 4. Pulang dia, ditanya sama istrinya, wahai suamiku, apa oleh-oleh dari Nabi Muhammad? Oleh-olehnya, aku disuruh nikah untuk yang keempat kalinya. Iya kan? Bagaimana bisa kita makan sepiring berempat, kalau tambah kita makan sepiring berlima? Apa kata suaminya? Kerjakan aja dulu. Akhirnya kata istri yang ketiga berkata, begini aja, untuk istri yang keempat ini biar aku yang cari. Begitu dia dapat tuh, ternyata dia dapat seorang perempuan yang memiliki warisan yang banyak. Akhirnya istri keempat itu bertanya, wahai istri pertama, apa keistimewaanmu? Aku bisa berdagang. Kamu istri kedua, aku bisa berkebun. Kamu istri ketiga, aku bisa menjahit. Akhirnya istri keempat itu memberikan modal kepada istri pertama, kedua, ketiga. Singkat cerita, ketiga istrinya sukses semuanya. Berkat siapa? Berkat mengikuti Nabi Muhammad. Yang tadinya di kampung itu menjadi orang yang termiskin, karena mengikuti perintahnya Nabi, menjadi orang yang paling kaya di kampung itu. Gara-gara apa? Gara-gara mengikuti nasihat Nabi. Sebenarnya nama masuk akal, tapi karena beliau mengikuti, akhirnya mendapatkan rezeki yang luar biasa. Nah makanya ibu, kalau ibu kepingin menjadi orang kaya, amalan yang paling pertama apa? Memiliki istri banyak. Kenapa demikian? Karena ada suatu pepatah yang mengatakan, semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan suami. Nah tuh, makanya kalau ibu kepingin, kalau kayak itu tante mending aku sendiri aja gitu, daripada aku berdua, yang segala macam tuh. Nah, di dalam keluarga tersebut ada 4 tipe keluarga terempat. Yang pertama, ada istrinya tidak baik, suaminya baik. Siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam. Istrinya tidak baik, tapi suaminya baik. Ada orang istrinya baik, suaminya tidak baik. Siapa itu? Fir'aun. Ada orang kedua-duanya tidak baik, suaminya tidak baik, istrinya juga tidak baik. Siapa itu? Abu Lahab. Istrinya tidak baik, suaminya tidak baik. Bahkan Allah mengabadikan dalam surah Al-Lahab. Tapi ada keluarga, suaminya baik, istrinya baik. Ibu pilih yang mana? Itu keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau disuruh memilih, kira-kira pilih keluarganya siapa bu? Keluarganya siapa bu? Keluarganya Nabi Ibrahim. Tapi ibu mesti ingat, Ibrahim itu 2 istrinya. Nah, jadi kalau kepingin hidup bahagia, yang pertama pulang dari sini, hikmah maulid yang pertama, bawa suaminya menikah lagi. Kalau gitu Pak Ustadz mending jadi keluarga Firaun aja sekalian.
Mungkin kiranya itu dulu pertemuan singkat kita kali ini. HP saya sudah berbunyi, ini menandakan bahwa saya sudah 30 menit berbicara. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya ingin berlama-lama di sini, tapi apa daya waktu juga yang memisahkan kita. Sebelum kita akhiri, izinkan saya dulu bermain dengan adik-adik sekalian bahwa saya memiliki sebuah kuis. Nanti silakan dijawab kuisnya, nanti hadiahnya silakan dipilih. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama. Siapa nama mamanya Nabi Muhammad? Cepat. What's your name? Jenenge sapa jenenge? Mil namanya Mil kelas berapa Mil? Kelas 5. Ada mamanya di sini? Ada mamanya kan? Mana mamanya? Yang paling glowing mukanya. Pertanyaannya Mil, siapa nama neneknya penceramah? Paspornya dulu. Tidak tahu. Siapa nama ibunya Nabi Muhammad? Namanya Siti Aminah, betul? Betul? Betul. Silakan pilih hadiahnya. Mau kantong atas? Isinya bukan HP-nya, kantong bawah, atau motor ke sekolah, atau mobil bapak UPT. Atau ini apa ini? Nah, di kantong kiri ke atas. Iya, kalau ada amplop dari Pak Kepala Sekolah, kalau nggak ada. Tapi ingat ya, uang yang dibelanjakan sekarang ya, ini uang merah. Tanya Jawa, belikan buku nanti. Itu bisa. Uang ini ajaib uangnya. Kalau ibu lapar, haus di jalan, sehingga ke warung belikan air, langsung hilang hausnya. Ya, itu kan. Hati-hati di jalan. Hah? Mana sih itu? Maksudnya kita mau aja ke depan. Nanti aku punya bagi dua. Pertanyaan kedua. Perempuan-perempuannya yang di sini yang panas, biasanya yang masak gitu. Siapa nama kakeknya Nabi Muhammad? Yang pakai dalaman. Nih. Bagus di kamera, ini masuk di Trans 7 gitu. Nah, nanti ibu silakan nonton live streamingnya langsung ya di Trans 7 pas mati lampu. Siapa namanya? Namanya Alivia. Hai Alivia. Jawabannya apa Alivia? Abdul Muthalib, betul? Betul? Atau ada jawaban lain? Nggak ada? Nggak ada ya? Ya, ada mamanya sini? Mamanya mana? Di rumah. Sayangnya ini sudah mobil yang mana ini sudah ini apa itu mobil motor ibu kepala sekolah. Datang atas bawah ini. Ini dia. Nah, buatkan mamanya ya. Lemah ada salam dari penceramah. Kenapa nggak datang? Nah, silakan duduk. Ya, hati-hati di jalannya. Berarti rumah jangan lurus. Nah, terakhir. Itu sudah terakhir. Pertanyaannya, tanggal berapa Nabi Muhammad lahir? Sampai lepas kancing saling kanan. Bukan itu. Itu yang udah begini. Sini cepat. Ya itu tadi. Ya. Lari. Abang lagi. Cepat. Nah, dia kecil. Siapa namanya? Bisa? Namanya sini kan? Namanya. Ah, itu namanya. Ya, bapaknya?
bertanya tadi, siapa nama neneknya Nabi Muhammad? Oh, lain. Pertanyaannya, tanggal berapa Nabi Muhammad lahir? Sama Agustus. Itu proklamasi. 12 November. Itu ulang tahun saya. 12 berarti itu. Nah, betul. Nah, pintar dianya. Nah, masih berat nih, nanti dikirim. Siapa namanya? Lutfi. Namanya Lutfi. Hai Lutfi. Nah, pertanyaannya, sebutkan rukun Islam yang pertama. Ketuhanan yang maha. Apa tulisan? Membaca syahadat, betul? Betul. Nah, silakan dipilih hadiahnya. Mau kartu ini atau di atas atau ini? Atau kipas angin? Hah? Ini aja kan? Ya. Kasihkan bapaknya, nggak kelain nanti bagi dua. Gitu. Mau yang mana? Ini atau ini? Kata ke atas. Dan HP? Aku 20.000, HP 5 juta. Oh, enggak kita. Oh, merah dia nih. Jangan dibelikan sembarangan ya. Belikan buku. Ya. Jangan lupa doakan Pak Ustaz. Oke, makasih ya. Semoga kau seperti saya juga. Amin. Oke, mungkin kiranya sekian pertemuan kita hari ini ya, karena sudah panas juga. Pak Ustaz baju dalamnya sudah basah. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Cakep. Ulangi. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan simpan di dalam hati. Jalan-jalan ke kota Bekasi, jangan lupa membeli celana. Kalau ada kotakan lebih, jangan lupa bungkuskan penceramah. Kiranya sekian, terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, saya minta doa buat Bapak Ibu sekalian beserta adik. Sebenarnya hari ini saya tidak bisa mengisi di sini karena saya baru pulang dari rumah sakit. Kebetulan ibu saya lagi dirawat inap sudah 4 hari. Sebenarnya tadi mau saya batalkan, cuma karena ini teman saya undang, saya tidak bisa. Nah, kebetulan Pak Rahmadi ini wakil ketua OSIS terus dengan saya. Jadi mau saya batalkan, nggak enak, nggak saya batalkan. Saya batalkan nanti takut dan diundang lagi. Ya sudah nggak apa-apa lah. Setelah ini berangkat lagi ke sana. Nah, mudah-mudahan seluruh keluarga kita yang sedang sehat, yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan dari Allah. Diberikan mudah-mudahan anaknya dijadikan anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan tinggi niat, lebih dunia dan solehah. Al-Fatihah. Mungkin kiranya sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas undangannya.